Dr. Tifa ditangkap polisi itu ketika beliau sudah di lingkungan kampus UI ya, ketika mau ujian disertasi doktor. Kelebihan ya ketika penyelenggaraan kegiatan akademik kemudian ada pemanggilan yang seolah-olah tidak bisa ditunda. Kan sebenarnya ujiannya bisa tetap dilakukan, silakan bisa ditunggu di depan, kan nggak kemana-mana. Tangkap itu kan ada 3 hal yang kenapa harus ditangkap ya sebelum ada proses keputusan pengadilan. Pertama, dia akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Kalau tidak ada itu nggak ada urgensi untuk menahan ya. Saya dengar Pak Bahlil ini agak menekan bahkan mengancam-ngancam pihak UI. Iya, informasinya seperti itu. Apa ancaman dari Pak Bahlil? Ancamannya mau mempidanakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Obor Rakyat. Alhamdulillah, episode kali ini saya berjumpa dengan guru saya nih, guru spiritual ya, Profesor Rizal Halim. Beliau guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, nggak kaleng-kaleng. Berarti Prof. Rizal ini ijazahnya pasti asli. Karena guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi, beliau juga menjadi salah satu pejabat tinggi di Rektorat UI sebagai Kepala Badan Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Wah, ini Kepala Badan yang paling penting lah ini ya kan gitu. Terima kasih Prof. Rizal sudah berkenan berdiskusi dengan Obor Rakyat. Sama-sama Mas Ardi. Ini kawan lama sebetulnya ya kan ya kita. Guru saya harusnya Pak Ardi nih. Saya harus cium tangan ke Prof. Rizal. Prof. Rizal, saya mulai dari yang aktual dulu. Saya juga tadi di jalan baru kepikiran, ternyata kemarin itu Dr. Tifa ditangkap polisi itu ketika beliau sudah di lingkungan kampus UI ya, ketika mau ujian disertasi doktor. Itu bagaimana ceritanya? Prof mendengar bagaimana itu? Ya Pak, persisnya sih saya tidak ngelihat ya, tetapi mendapat informasi bahwa memang benar Dr. Tifa waktu itu sementara akan mengikuti ujian doktoral, kemudian didatangin petugas dan tadi seperti yang disampaikan Pak Ardi, dan beliau minta tetap menyelenggarakan ujian itu secara online di Polda Metro Jaya, kira-kira seperti itu. Dan itu dilakukan? Itu dilakukan. Oke, lulus Dr. Tifa? Bukan Dr. Tifanya, tapi lagi menguji ya. Saya menguji ya. Oh, oke. Menguji mahasiswa. Oh, bukan disertasi dokter. Bukan. Lagi menguji. Oh, ya. Iya. Tapi lazim nggak ya, Prof, penangkapan di kampus itu menurut Prof apakah mekanismenya bisa seperti itu atau harusnya polisi meminta izin ke rektorat? Harusnya sih menurut saya secara pribadi ya berlebihan ya ketika penyelenggaraan kegiatan akademik kemudian ada pemanggilan yang seolah-olah tidak bisa ditunda. Kan sebenarnya ujiannya bisa tetap dilakukan, silakan bisa ditunggu di depan, kan nggak kemana-mana. Dan ujian itu cuman mungkin 2 jam, 2 jam setengah sambil bisa berkomunikasi dengan pihak kampus tentunya. Iya ya. Tidak ada urgensinya tidak ada lah. Urgensi. Ini bukan penjahat yang punya peralatan bisa melarikan diri atau meledakkan gedung. Ya kan. Yeah. Jadi tidak ada urgensi yang harus mendesak gitu ya. Tapi itu tadi ada dinamika yang saya nggak tahu apakah proses seperti ini memang perlu kita evaluasi kembali ya di tingkat kebijakan, sehingga tadi sebenarnya kita menghadapi masalah yang lebih besar dari sekedar itu, dan tentu kita harus mempercontohkan tindakan-tindakan yang etis dan tindakan-tindakan prosedural, tindakan-tindakan yang lebih elegan dalam penegakan hukum misalnya. Mungkin itu. Jadi pihak Rektorat UI menganggap bahwa langkah polisi ini kurang etis atau tidak tepat ya? Iya,
Tentu bukan saya tidak mewakili lembaga ya, tetapi bagi saya pribadi bahwa ketika Dr. Tifa ingin menyelenggarakan kegiatan akademik dan ada pemanggilan atau penahanan yang sementara ingin dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tentu ada ruang lah, kan ini tidak kemana-mana dan bisa ditungguin. Iya. Setelah tidak kegiatan ada, selesai setelah ya. kegiatan selesai, setelah itu bisa dikomunikasikan dan kan bisa, tidak ada urgensi tadi, apakah melarikan diri ataukah melakukan perlawanan, nggak ada urgensi itu. Sepanjang ingatan Prof. Rizal, pernah nggak terjadi di UI hal seperti ini? Artinya seorang akademisi atau sivitas akademika UI sedang akan melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, tapi dihentikan oleh polisi untuk diangkut. Sejauh yang saya ingat belum ada ya. Ini pertama kali ya? Iya, sejauh yang saya ingat belum ada dalam kegiatan akademik tiba-tiba ditahan dan dibawa kan gitu ya. Belum ada sejauh yang saya tahu ya. Tadi kan Prof. Rizal mengatakan bahwa Prof. Rizal juga selain guru besar di Fakultas Ekonomi juga mempunyai jabatan strategis di rektorat. Apakah Prof. Rizal mengetahui apakah misalnya pihak rektorat UI secara resmi, karena saya dengar dari guru besar yang lain, Prof. Susi misalnya mengatakan sebaiknya UI memprotes langkah seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Tentu pertama kita belum dapat informasi ya mengenai permintaan itu, dan mungkin juga saya nggak tahu di kepolisian tentu punya argumentasi ya. Tetapi bagi kami di otoritas kampus ada baiknya memang ada komunikasi dengan otoritas kampus, sehingga tadi kita sesama kelembagaan ini masih bisa saling dan tentu kita juga sangat menghormati proses penegakan hukum yang sementara dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Toh UI tidak menghalang-halangi kan, nggak mungkin kan, bukan domain UI. Tapi tolong hargai juga kalau sedang beraktivitas di UI. Tidak membuat kegaduhan. Jadi tidak membuat kegaduhan. Yang lain akan bertanya, ini ada apa? Ya, dan sebagainya. Mahasiswa yang akan diuji juga bertanya-tanya. Walaupun proses ujian tetap diselenggarakan ya di Polda Metro Jaya melalui Zoom ya. Tapi tentu ini catatan buat kita juga di universitas untuk bisa tetap berkomunikasi dengan kepolisian, dan kita juga selalu menjaga komunikasi dengan kepolisian. Hanya kasus yang kemarin itu kami sama sekali tidak mengetahui. Ada sentimen apa ya di teman-teman kampus ya di Sivitas Akademika setelah Dr. Tifa ini? Ada kekecewaan misalnya dengan langkah polisi, teman-teman Sivitas Akademika? Beberapa menyampaikan ada menyayangkan tindakan tersebut, kemudian terlalu atraktif, terlalu berlebihan dan dilakukan di lingkungan kampus. Jadi UI menganggap itu berlebihan lah ya teman-teman UI ya. Iya, sama, saya sepakat. Karena bagaimanapun bagi kita ya, bagi saya lah setidaknya itu Prof. Ya bukan penjahat yang membahayakan kan. Dia seorang ibu-ibu kan. Iya. Dan harus bisa dilakukan dengan lebih komunikasi yang lebih humanis lah, penahanan itu. Kecuali kalau misalnya Dr. Tifa seorang teroris yang membawa bahan peledak, ada urgensi untuk menangkap tersangka gitu, kita bisa paham kan. Ini kan punya background melakukan perlawanan. Punya background melakukan perlawanan yang menggunakan senjata yang mungkin. Tapi kan ini enggak. Ini kan perlawanan pun ada kritik Dr. Tifa itu kan secara redaksional, verbal. Kalau itu kan biasa ya. Dan kalau itu dianggap sebagai tindak pidana ya ada proses, ada mekanisme hukum yang kita miliki. Begitu juga proses penahanan. Iya. Teman-teman UI mau besuk Dr. Tifa atau gimana Prof ini? Belum dapat informasi sih ke teman-teman. Mungkin nanti kalau ada informasi kita sampaikan ke. Siap. Hari ini kelihatannya sedang dilimpahkan, tadi saya dapat info dari pengacara beliau, dilimpahkan ke Kejari.
Oh, udah P21 berarti ya? Memang penangkapan ini dalam rangka P21. Oke, udah berarti berkas sudah P21. Ya, tapi seharusnya P21 itu tidak harus ditangkap juga. Nggak harus. Saya pernah mengalami, saya Ya. P21 dilimpahkan ke kejaksaan, saya cuma cukup dipanggil untuk pada saat pelimpahan, saya hadir. Iya. Tidak harus ditangkap. harus. Tangkap itu kan ada 3 hal yang kenapa harus ditangkap ya sebelum ada proses keputusan pengadilan. Pertama, dia akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau Melarikan diri. melarikan diri. Kalau tidak ada itu nggak ada urgensi untuk menahan ya. Secara subjektif dan objektif tidak ada alasan Nggak ada untuk. alasan, ya. Tapi ya, ini Iya, kan itulah. ini kan Indonesia. Iya, Segala iya. sesuatu bisa terjadi, Prof. Iya, iya. Kira-kira. Baik, mudah-mudahan ini UI berharap tidak terjadi lagi dan kekecewaan kawan-kawan UI ini mudah-mudahan didengar oleh kawan-kawan polisi supaya hubungan antara UI dan polisi baik. Dan saya kira banyak juga polisi yang kuliah di UI kan. Banyak. Dan kita salah satu mitra kepolisian yang tentu sangat harmonis ya sampai saat ini ya. Bahkan kemarin demo kita komunikasi dengan baik tuh. Sebelum maghrib kita tarik. Kan, Oke. Jadi Dan ini juga Prof, banyak anak-anak dari pejabat polisi kan kuliah di iya, UI iya. juga. Kita Ya kan harus saling komunikasi kita menjaga sangat- lah ya sangat kan. baik dengan Iya, iya, iya. kepolisian. Nah ini tadi Prof Rizal menyinggung soal teman-teman BEM yang berdemonstrasi. Bagaimana sikap kampus Prof terhadap itu? Ya tentu kampus universitas sangat menghargai, mengapresiasi kebebasan akademik dari teman-teman mahasiswa. Toh kita pernah mahasiswa. Academic freedom itu sangat kita hargain dan tentu kalau kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat dan besar ya tentu exercise academic freedom itu menjadi penting. Pengalaman kebebasan mimbar akademik itu menjadi penting tentu dengan penyampaian yang humanis dan sopan dengan beradab lah berbudaya. Ya, kita sangat mengapresiasi itu. Maka ketika ada informasi teman-teman kita ajak dialog apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dan disampaikan silakan sepanjang pertama tentu menaati seluruh ketentuan mulai dari perizinan dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang anarkis merusak apalagi dan sampaikan kritik itu dengan intelektual gaya khas gitu ya bahasa yang intelek kritik membangun dengan data-data yang dimiliki. Saya pikir itu bagus. Iya, iya. Kalau dari monitoring yang kemarin sudah terjadi, Prof Rizal menganggapnya seperti apa aksi teman-teman BEM UI? Sebenarnya kan tuntutan teman-teman mahasiswa itu sederhana ya, melihat dinamika global dan dinamika nasional kita. Ada kekhawatiran, ada rasa simpatik terhadap kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga ada rekomendasi yang sebenarnya mereka pengen didengar. Nah, beberapa rekomendasi itu kan sudah disampaikan ya dalam kesempatan tersebut. Tinggal tentu pemerintah baru merespon dengan bijak ya suara teman-teman adik-adik mahasiswa yang mungkin 10 tahun ke depan akan menjadi pemimpin kita. Iya, iya, iya. Artinya pihak kampus menganggap bahwa aksi mahasiswa UI itu masih dalam koridor yang bisa diterima ya? Bisa diterima ya, nggak ada anarkisme. Nggak ada anarkisme. Dan tidak ada yang sifatnya sponsor, nggak ada. Itu murni mereka lakukan sendiri ya, tidak ditunggangi oleh kepentingan siapapun dan pihak kampus juga sudah melakukan komunikasi, memberi ramu-ramu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan tadi pastikan semuanya kembali ke kampus dengan selamat, kira-kira gitu. Dan saya melihat figur-figurnya juga menarik kan, ketua BEM-nya, wakil ketua BEM-nya. Kita banyak diskusi dengan teman-teman BEM itu mengajak mereka untuk exercise intellectual exercising. Jadi lebih banyak membangun dialog dan bagaimana kita saling mengkoreksi secara intelek dalam bahasa-bahasa akademis yang yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kemudian kita berusaha mengeliminir, mereduksi
bahasa-bahasa arogansi, bahasa-bahasa yang kurang santun itu kita reduksi, sehingga kita bisa menghadirkan suasana dialogis yang hidup ya, dan hangat gitu. Iya, 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 iya. Saya tapi oke ya, dan saya menilai generasi BEM UI saat ini kualitasnya oke, Prof. Menurut Amin. ya kan? Prof menilai seperti apa memang? Ya, alhamdulillah hari ini tentu teman-teman berusaha menyampaikan secara dewasa, secara kritiknya mungkin tajam, tentu ada argumentasinya, dan kita berharap teman-teman terus melakukan itu, ya. Iya, iya. Tidak melakukan kritik dengan kasar gitu ya. Iya, iya, iya. Tentu dengan cara yang humanis, Iya, iya. beradab, intelektual, Saya setuju dan itu. seterusnya. Saya setuju. Jadi pilihan diksi kata-kata itu jangan sampai justru akhirnya membuat esensi dari kritiknya jadi tertutupi dengan kata-kata kasar yang nggak perlu juga kan, Betul, gitu kan. betul sekali. Saya menyayangkan kalau memang ada yang kasar gitu kan. Ya. Tapi saya lihat anak-anak UI mantap, Prof. Ya, mudah-mudahan Pak teman-teman tetap istiqomah dan tetap berada dalam rel yang diyakini benar dan tidak keluar dari pakem itu. Karena tadi potensi penunggangan, potensi untuk disusupin juga besar sekali. Nah, kita berusaha menjaga anak-anak kita dari hal-hal seperti itulah. Iya, Prof, kita kan tahu ya, kita sebagai orang tua lah kira-kira gitu yang sudah lebih tua dari anak-anak itu. Kita tahu bahwa turunnya mahasiswa UI ke jalan memprotes kebijakan pemerintah itu satu indikator penting. Saya yakin Prof setuju ya dengan dengan analisa itu. Nah, kalau anak-anak UI sudah turun, berarti ini kan ada sesuatu masalah. Prof melihatnya seperti apa? Ya, jadi Pak Mas Hardi, jadi hari ini kita sampai hari ini ya kita menghadapi situasi yang sangat tidak bersahabat, baik dari sisi ketidakpastian global dan respons kebijakan nasional. Nah, itu dampaknya di hilir itu akan berdampak pada masyarakat kita. Nah, ini sebenarnya yang menjadi concern dari teman-teman mahasiswa. Ketidakpastian global itu seperti geopolitik, ya, kemudian rantai pasok global yang terganggu, sementara exposure kita terhadap impor besar. Setiap hari kita harus impor BBM. Iya. Bulan lalu BBM hampir $110 per barrel, dengan sementara asumsi APBN kita cuma 70 dengan ada gap yang harus kita tambal setiap hari. Dan itu membebani fiskal. Nah, itu baru BBM, belum yang lain, yang sebagian besar impor, pangan juga sebagian besar masih kita impor. Nah, karena itu beban fiskal itu besar, maka tadi dampak dari ini kepada harga-harga. Bagi harga yang bisa dikendalikan pemerintah, itu subsidi secara politik tidak dinaikkan, tapi harga yang non subsidi naik. Karena nggak ada instrumen lain kecuali menaikkan harga. Kalau nggak jebol. Motong subsidi, resiko politiknya besar. Iya, iya. Duit udah nggak ada. Iya, kecuali ada pinjaman duit yang besar. Dan itu masalah baru. Masalah baru. Nah, situasi inilah yang membuat teman-teman melakukan koreksi, masukan kira-kira, menyampaikan aspirasi mahasiswa bahwa ada masalah seperti ini, kami meminta A, B, C. Untuk apa? Untuk kemudian bantu pemerintah dalam merespons ketidakpastian global tersebut. Dan sejauh ini masih dalam tahapan yang sangat logis. Tinggal pemerintah bagaimana melakukan respons kebijakan ya terhadap tuntutan teman-teman adik-adik mahasiswa kita. Iya. Kalau Prof Rizal kan juga adalah seorang guru besar Fakultas Ekonomi. Melihat situasi geopolitik yang begitu menekan, apakah langkah-langkah pemerintah yang sudah diambil atau diputuskan itu cukup cukup bisa diterima seorang guru besar ekonomi lah? Pertama sih memang belum ada respons yang cukup
tegas ya dari tuntutan teman-teman mahasiswa. Gini, misalnya gini, tuntutan pertama adalah melakukan evaluasi ya, kaji ulang terhadap program MBG. Begitu juga koperasi desa. Kenapa? Karena kita lagi tidak kondisi fiskal kita lagi terbebani, tertekan dengan ini. Maka kita nggak punya pos yang lain yang bisa dipotong. Ya, jadi sementara kan pemerintah sudah melakukan efisiensi sejak 2 bulan, 3 bulan ada efisiensi perjalanan dinas, tapi nggak cukup. Nah, sekarang ada program yang sebenarnya bisa kita lakukan pemotongan. Ya kalau nggak mau dipotong tapi evaluasi kembali tetap ada, tetapi mungkin diperbaiki. Mungkin ada alokasi yang bisa digeser untuk tadi sebagai bantalan tekanan global tadi. Nah, itu sebenarnya permintaan tuntutan, sehingga tadi dengan situasi global yang tidak menentu ya, fiskal kita tetap sustain, kira-kira itu. Dan ya bahwa ada masukan-masukan yang lain yang punya nuansa politis, tentu kita nggak ikut ya. Tetapi rasionalitas tuntutan teman-teman mahasiswa itu saya pikir clear ya. Masuk akal ya. Melakukan evaluasi terhadap MBG di situasi saat ini ya. Dan jika ada pos yang bisa diefisienkan, itu akan sangat baik untuk membantu fiskal kita. Iya. Nah, itu mungkin permintaan teman-teman masih di saat ini ya, ketika tekanan itu terjadi. Dan saya pikir kita opsi lain nggak punya kecuali tadi itu, naikkan harga ya, atau cari pinjaman. Iya. Itu lebih berisiko. Ya, dua-duanya punya resiko politik. Iya. Sebetulnya yang paling aman adalah evaluasi, atau bahasa saya sedang bahasa Prof. Rizal, evaluasi. Kalau teman-teman mahasiswa pokoknya hapuskan kan gitu kan, hapuskan. Karena itu yang paling masuk akal sebetulnya. Kalau itu hilang misalnya, itu kan pengeluaran sekitar 300 triliun akan hilang juga kan, begitu. Hanya masalahnya mungkin ini agak rumit karena ini janji politik presiden ya, Pak Prabowo sudah melakukan punya kontrak politik dengan rakyat ketika kampanye. Ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, MBG ini bisa tetap jalan, tetapi dengan pengelolaan yang lebih prudent ya, hati-hati, juga efisiensinya tetap jaga, potensi kebocoran kemarin itu bisa kita minimasi. Itu kan menyakitkan, kebocoran kemarin itu sangat menyakitkan. Kepala BGN yang ditangkap ya kan? Itu menyakitkan rakyat, dan itu menjadi salah satu dorongan buat masyarakat, mahasiswa untuk melakukan memberi masukan terhadap bagaimana program ini dievaluasi secara komprehensif. Dan saya pikir udah banyak masukan ya ke pemerintah, tinggal pemerintah bagaimana merespon masukan tersebut dengan lebih bijak. Iya. Selain MBG dan koperasi, apalagi Prof yang bisa menjadi atensi khusus bagi pemerintah? Ya tentu ada banyak ya program-program di kementerian yang perlu kita lakukan, dicek ya, yang mana urgent, yang mana tidak urgent. Tentu harus disisir kembali. Mana program-program yang menyedot anggaran berlebihan dan tidak urgent pada saat ini, itu bisa kita realokasi ya ke hal-hal yang lebih urgent. Seperti tadi menutup kebutuhan fiskal yang tiap hari kita, satu minyak itu nilai tukar juga tidak turun-turun, naik terus kan, tekanan terhadap rupiah makin tinggi. Kita kemarin sempat di 18.000 sekian, sekarang mungkin 17.800 ya. Tapi bayangin selisih asumsi nilai tukar, selisih asumsi harga minyak, itu akan membuat jebol APBN kita, fiskal kita menjadi sangat rentan. Dan ada kabar buruk, sebelum saya ketemu Prof. Rizal, di jalan saya mau dapat berita informasi bahwa
perdamaian antara Iran dengan gagal. Gagal. Nah itu bahaya tuh. Bahaya ini. Bahaya. Ini Ini bahaya. aduh, saya bilang ini kepala Prabowo pusing lagi nih ya kan. Karena tadi Jumat itu kan Selat Hormuz dibuka ya. Heeh. Karena ada upaya perdamaian. Iya. Kita berharap ini dibuka, jadi rantai pasok global kembali normal. Iya. Tapi ternyata informasi yang tadi itu kemudian. Prof udah baca juga ya? Iya. Ya, setelah itu gagal, ini tutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Dan itu berpotensi tadi harga minyak akan naik lagi. Naik lagi. Mungkin sekarang $81. Bisa tembus Bisa 100 tembus lagi. 100 lagi. Bulan lalu 100, 110 bahkan. Iya, iya. Dan itu luar biasa buat tekanan bagi Kalau kita. misalnya 100, Prof, artinya selisih di APBN kan 30 berarti kan? $30 per barrel. Setiap Itu hari berarti setahun bisa boncos berapa itu? coba Berapa? aja sehari kalau kita impor 1 juta barrel kali $30. Iya, iya, sehari Kali itu. 365 hari ya itu. Sehari itu kita selisih antara produksi dalam negeri dan kebutuhan itu sekitar 500.000. 500.000 dikali katakan selisih $30 kan gitu. Banyak juga itu kan. Kita Kali kan, setahun. lifting kita kan turun terus juga. Ya kita nggak nyampe 700.000. 700.000. Sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi kebutuhan kita itu mungkin mendekati 2 juta barrel tuh. Oh, faktanya begitu? Mungkin ya, jadi mungkin impor kita bahkan mungkin 1 juta barrel kali ya rata-rata. Oh, mungkin data itu yang Iya, tidak didisclose ya? mungkin harus dicek tuh bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya di atas 1,5 juta, mendekati 2 juta. Jadi benar Ya, kata Prof, berarti impornya sendiri sehari 1 juta. 1 jutaan. Jadi mungkin harus dilihat lagi ya. Karena tadi kan lifting ini kita kan berharap lifting ini naik nih. Berat. Sehingga impor kita bisa kita tekan. Iya, iya, iya. Tapi ini turun terus. Kita nggak punya sumur baru, sementara sumur tua juga semakin tidak menggembirakan produksinya. Iya, iya. Nah ini yang agak rumit. Kita juga bauran energi yang dulu kita ingin lakukan belum tercapai maksimal. Menggeser ke energi terbarukan juga belum bisa. Nggak mudah. Nggak mudah. Jadi kompleks sih masalahnya. Kalau program misalnya B50 yang coba digagas Pak Prabowo itu akan cukup ini nggak, menggigit nggak, mengurangi ini atau enggak? Karena itu kan solar ya. Ya, kalau itu dilakukan kan itu kan nanti dampaknya ke ekspor ya, CPO. CPO. Kita kekurangan devisa. Devisa. Kompleks ya karena Kompleks. saling sandrah di dalam dan Betul, di luar betul. itu cukup tinggi. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa kemandirian energi itu bisa kita lakukan, itu akan lebih baik. Sementara kebijakan energi kita juga masih tambal sulam. Kita belum bisa ya, misalnya nggak perlu jauh-jauh ya. Misalnya kalau kita mau, ini kemarin ada ide mengkonversi LPG ke CNG, ya kan ini yang lebih murah. Iya. Dan kandungan lokal. Iya. Tapi kan tidak semudah itu. Iya, ada faktor teknis dan lain-lain, ekosistem yang nggak support. Banyak sekali. Iya. Teori nggak mudah Belum dulu. sub industri yang investasi besar di LPG. Iya. Nah, tiba-tiba kan nggak agak mudah. rumit tuh. Nggak mudah. Jangankan yang seperti itu, Prof. Dulu saya masih ingat ketika kita mengkonversi ke gas melon itu aja. Iya. Itu kampanyenya kan padahal itu untuk dan rakyat diuntungkan sebetulnya. Daripada pakai kompor pakai itu lebih, tapi itu pun nggak mudah. Mengubah perilaku. Yes. Apalagi ini menciptakan ekosistem yang support. Iya, benar. Ini saya dengar juga ini kelihatannya, nah saya baca dari Bloomberg, banyak atau internasional lah, pelaku bisnis internasional itu kurang percaya dengan Indonesia. Sudah mulai ada pernyataan dari media besar kan, Bloomberg, bahwa ini sudah mulai tidak percaya karena dinilai tidak konsisten. Iya, betul. Prof sepakat dengan Jadi, Bloomberg atau kasusnya sejak MSCI itu melakukan evaluasi terhadap pasar dan hasil temuan mereka ada
perilaku industri di sektor pasar modal yang tidak transparan. Yang punya namanya mereka juga, floating fraud. itu, Ya, floating itu mereka juga yang punya. Nah, dari situ ada pernyataan MSCI untuk melakukan evaluasi terhadap pasar modal, Rating kita. rating kita. Itu membuat pertama tekanan terhadap Pasar modal. kepercayaan pasar. Plus tadi informasi floating itu tidak serta-merta segera direspons oleh otoritas. Jadi MSCI merasa ada yang ditutup-tutupin dari porsi saham yang dijual ke publik. Iya. Itu juga termasuk kepada konglomerasi yang dianggap tidak transparan untuk saham-saham yang di-share ke publik. Jadi MSCI merasa bahwa pasar modal kita itu tetap dikontrol atau didikte oleh pemilik gitu ya. Jadi Ya, tidak bandar lah, pemilik sekaligus bandar ya. Nah itu mengerus kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia sampai saat ini. Iya, iya, iya. Sampai saat ini pasar modal kita IHSG sekarang 6.000-an dari 8.000 sekian. Signifikan itu. Bebas ya. Iya, signifikan. Bebas, saham-saham LQ45 juga tertekan. Jadi nggak ada yang luput dari ketidakpercayaan pasar, dan psikologi pasar itu sangat sensitif. Iya, dan udah nggak make sense, Prof. Seperti ya, saya lihat ya, misalnya saham yang menurut pandangan saya sangat by fundamental itu oke. Misalnya BBRI. Itu kalau saya lihat price to earning ratio-nya itu murah, sekitar 7 gitu ya. Tapi terjun bebas juga. Udah nggak masuk akal ini. Sebenarnya pada konteks seperti itu yang paling bisa dilakukan adalah tadi statement dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar, tapi harus diikuti dengan tindakan, perbaikan, lakukan kalau perlu langkah hukum. Ya, kalau mereka melanggar undang-undang pasar modal, akuntabilitasnya ditingkatkan, transparansi dibuka, itu kan memperbaiki. Tapi kalau tidak, tekanan itu akan terus terjadi, dan bagi investor dia nggak mau berlama-lama, dia akan cari instrumen yang lain, bahkan keluar dari pasar kita. Iya. Dan itu terjadi. Dan itu bukan, maksud saya kan itu kemudian tidak hanya terjadi di pasar modal, kemudian merambat sektorial ke sektorial, kepercayaan kepada Indonesia. Ya, kepercayaan kepada Indonesia. Ini terjadi di sektorial. Orang investor melihat ini ketidakpastiannya semakin tinggi, ketidakpastian. Jadi investor kan sangat concern dengan ketidakpastian, bukan harga biaya buruh, bukan biaya tenaga kerja. Karena itu bisa dihitung bisa, kan? Ya, tapi yang ketidakpastian menurut saya resiko yang paling tidak disenangi oleh investor. Dan saya ya, Prof, saya agak menyayangkan respon dari presiden kita yang menganggap ya kan rakyat nggak main saham gitu kan, dolar nggak pakai dolar gitu kan. Itu bijaksana atau membuat justru sentimen negatif ya? Iya, itu sih menurut saya mungkin beliau lagi ini kan nasionalis ya, beliau ini nasionalis. Tetapi mungkin forumnya tidak tepat, karena tadi sentimennya negatif ya, sentimen terhadap pidato itu negatif. Ya bahasanya mungkin tidak seperti itu harusnya ya, walaupun kita tahu beliau maksudnya tahu kita sih berapi-api dan semangat nasionalis Pak Prabowo memang kita lihat sangat kuat. Tapi di tengah situasi seperti itu, merespon dengan kalimat itu menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif ya. Buat beliau. Iya. Kalau Prof Rizal melihat tim ekonomi dari Pak Prabowo sendiri saat ini bagaimana, Prof? Apa yang harus dilakukan atau bagaimana lah? Ini performance-nya, Prof melihatnya bagaimana ini? Nah, ini agak rumit ya, karena di tim ekonomi menurut saya sih soliditasnya tidak seperti sebelumnya ya, menurut saya ya. Ini saya melihat soliditasnya belum ada,
langkah-langkah secara komprehensif yang dilakukan oleh para menteri di bidang ekonomi yang kemudian bisa setidaknya menahan penggerusan kepercayaan pasar kita. Nah, ini belum kelihatan dan belum ada langkah-langkah ya dari kementerian di tim ekonomi yang bisa kemudian mengembalikan kembali kepercayaan dan buat kita lebih optimis ya, khususnya pasar ya, bahwa ekonomi kita akan lebih baik. Apa saran Prof. Rizal? Tentu harus ada koordinasi sebenarnya ada kan komite stabilitas ya, KKSK ada, ya. Kemudian di Kemenko kan ada Kemenko Ekonomi yang bisa mengumpulkan menteri-menteri di bidang ekonomi, membahas, mencari jalan keluar. Ya memang harus dikomunikasikan dengan baik. Terus ada langkah-langkah teknokratik yang harus disusun. Kemudian secara politis harus dihitung resiko politiknya seperti apa. Pikir harus cepat. Dan bauran policy mix ini, bauran kebijakan ini harus segera. Ya seperti dulu paket de facto dan sebagainya. Ya. Dulu paket-paket kebijakan banyak. Itu harus cepat. Nah, respons kebijakan itu dan sementara ditunggu ya oleh masyarakat. Iya. Selain soliditas yang kurang solid lah, kurang timnya mungkin kerja sendiri-sendiri. Mungkin karena perbedaan kepentingan ini kali. Aduh, saya nggak tahu kalau yang itu. Kalau itu nggak tahu ya. Tapi harusnya orkestrasinya kan ada di presiden ya. Ketika presiden meminta Menko, kemudian Menko harus menerjemahkan, itu harusnya bisa ya. Dan kalau lihat leadership Pak Prabowo ini kan strong leadership ya, harusnya bisa mengambil itu. Saya minta ini lakukan A, B, C, D. Kecuali pembisiknya salah gitu, salah membisikin. Kalau salah bisikin kan respon kebijakan lain. Iya. Ini karena gini, sekarang kan kalau dulu kan Menteri Keuangannya dari UI lah ya kan, Bu Sri Mulyani. Sekarang kan dari ITB nih ya kan. Artinya kan nggak harus dari mana saja sebenarnya kalau memang itu diperhitungkan dengan baik ya, dihitung dengan baik. Kemudian ration tray-nya itu ada gitu ya. Saya pikir itu, dan teman-teman dari ekonomi juga udah banyak beri masukan sebenarnya mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Sudah banyak. Kemarin kirain Dede Hatip Basri mau gantiin Pak Purbaya ya kan. Tuh, nggak tahu pembicaraan di dalam. Yang saya dengar Dede mengajukan syarat MBG dihilangkan ya kan, yang saya dengar. Tapi yang nggak tahu, namanya juga info warung kopi kan itu kan. Mungkin menghilangkan berat ya kali mungkin ya, karena janji politik ya. Tetapi kalau dievaluasi, disempurnakan gitu ya. Nanti disempurnakan boleh. Ditinjau, disempurnakan, buat mekanisme yang lebih elegan. Susah ini memang. Ini menurut saya Prof, antara realitas ekonomi dengan menjaga marwah politik lah, ya kan? Ini susah ini, ya kan? Tapi persoalannya hari ini semestanya itu kurang mendukung. Nggak mendukung, yes. Iya kan? Alam nggak mendukung. Misalnya gini, saat Hormuz dibuka tertutup lagi. Iya. Minyak naik terus. Kalau 150 kan wassalam. Sampai kapan mau nahan tidak menaikkan subsidi? Ya, iya. Nggak, berat itu. Kecuali duitnya banyak. Kecuali duitnya banyak. Jadi kan jadi pada satu titik ketika duit fiskal tidak memadai, ya pilihannya subsidinya. Dan itu sangat beresiko secara politis. Iya, dan sudah terasa. Ya, kemarin saya ke Jogja, Prof. Di Jogja itu saya nginep di homestay. Saya 4 jam listrik mati. Saya pikir ini kenapa? Jangan-jangan nggak ada bahan baku batubara. Ya atau apapun gitu. Tidak ada bahan baku untuk menjalankan pembangkit. Saya tanya sama yang punya, iya Pak, ini sekarang kita di Jogja sudah bergiliran, sudah rutin. Wah, ini tanda-tanda alam. Ini tanda-tanda alam. Pemadaman mulai. Kemarin minggu lalu kita di Depok sempat ada informasi pemadaman. Di kampus? Di kampus. Tapi kemudian kita batal ya. Ini kita gunakan lagi.
Oh, kalau UI dipadamkan ada genset UI. Kita ada genset. Oh, Ada mungkin genset, kalau hanya nggak ini terbatas ya untuk beberapa titik terbatas aja. ya. Tapi ya situasi ini tentu akan menjadi mengganggu aktivitas masyarakat, dan tentu bagi masyarakat kelas menengah itu akan bersuara, termasuk teman-teman di mahasiswa. PLN Nah, itu bahaya itu, Prof. Bahaya itu. sebenarnya kan ruang diskusi, ruang itu harus dibuka oleh pemerintah, sehingga tadi asupan-asupan, masukan-masukan yang baik, bagus, itu Dengarkan. bisa di-exercise. Iya. Jadi tidak kemudian resisten ya. Dan Iya. saya pikir ya uncertainty di luar itu tidak bisa kita hitung sama sekali. Sementara yang bisa kita lakukan controllable strategi yang ada di sekitar kita, yang Itu aja yang kita jalan. itu bisa kita lakukan. Iya. Kita nggak bisa mengendalikan rantai pasok global. Kalau Iya, mereka tetap Hormuz tetap tertutup, kita nggak bisa memprediksi kapan Iran Israel selesai, Iya. Israel Palestina selesai, nggak bisa. Iya. Jadi ya satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah pengelolaan sumber daya yang ada di dalam negeri. Dan itu full 100% bisa kita kendalikan. Iya. Ini harusnya Pak Prabowo dengerin nih, guru besar Fakultas Ekonomi UI ini kan berfatwa. Kalau UI sendiri kemarin kan di Jogja, saya pas di Jogja tuh, Prof. Beberapa 3 pejabat tinggi datang ke UGM diskusi, judulnya diskusi. Taunya chaos. UI udah diminta atau enggak? Belum, kita belum. Ya, janganlah itu total politik masuk bikin rusuh itu nanti. Rusuh itu kalau terjadi. Karena biasa di saat sentimennya tidak dan mendukung. kemarahan. Ini kemarahan lagi muncak tuh sebenarnya pada saat itu. Datang ke kemarahan kampus. grassroots ya. Iya. Masuk di tempat adik-adik mahasiswa, datang ke kampus. Timingnya satu timing. Kemudian harusnya ada pendekatan persuasif sebelumnya ya. Iya. Karena tadi ya tekanan teman-teman dari mahasiswa ini kan belum direspon dengan proper oleh pemerintah sebenarnya. Dan menurut saya sih harus diberi ruang, dan Harus saya diberi pikir ruang, masukan mahasiswa bagus-bagus ya. Iya. Prof, ini isu terakhir, tema terakhir yang ingin saya diskusikan. Kita sampai saat ini lagi menunggu nih soal Kakanda ini bagaimana nih, Kakanda MBG nih, Mas Bahlil Ganteng ini. Apakah beliau bisa jadi alumni UI? Saya dengar 200 guru besar 301 menolak. Melakukan ini ya, Bing Sura itu sahabat peradilan untuk beri penanganan bahwa penegakan etik lebih luas dari sekedar hukum, dan itu adalah kewenangan kampus. 300 guru besar. Ya. Semuanya UI atau dari guru besar lain? UI semua. UI semua. Ya bentuk inilah gerakan moral bahwa etika di kampus jangan dibawa-bawa ke urusan yang lain. Jangan ke politik. Jangan ke tekanan-tekanan. Hukum dengan etika dua hal yang berbeda. Betul. Dan etika ini lebih luas. Hukum bagian kecil dari persoalan etika. Iya. Jadi ya itu kira-kira suara hati dari guru besar. Kalau tanya bagaimana Pak Bahlil, ya tentu Pak Bahlil sementara mengikuti proses yang ada di UI, prosedur yang sementara berjalan, dan beliau juga sementara mengikuti tahapan-tahapan itu. Karena tadi ini ada mekanisme sanksi, ada beberapa banyak masalah pada saat beliau menempuh proses. Nah ini sementara kita lakukan pembenahan, dan tentu kita ingin juga Pak Bahlil bisa mengikuti seluruh tahapan yang sudah ditetapkan oleh universitas. Iya. Kalau posisinya hari ini Pak Bahlil itu statusnya apa berarti? Masih tercatat mahasiswa aktif di program Strata 3, S3. SKSG ya. Oh, beliau masih ini. Ya, sementara terakhir mungkin lagi revisi disertasi dan submit paper ya terakhir.
Oh, berarti beliau masih bayar SPP lah ya? Masih bayar SPP ya. Dan beliau kan komit untuk mengikuti seluruh proses yang ada di UI. Kira-kira ujungnya ini bagaimana? Akan ada ini lagi, sidang disertasi lagi, atau disertasinya diperbaiki, kemudian Pak Bahlil akan ujian disertasi lagi, atau bagaimana? Jadi disertasi direvisi, kemudian ada satu paper, kemudian dirapatkan di sekolah, di fakultas atau namanya sekolah SKSG. Setelah di sana ada dekan atau direktur SKSG, ada senat akademik mengevaluasi itu. Setelah oke, kirim ke rektor. Rektor itu kemudian akan mengajukan ke 4 organ, karena sanksi Pak Bahlil ini ditetapkan melalui koordinasi 4 organ. Karena dalam statuta UI, masalah tinggi ini dianggap masalah tinggi karena melibatkan ke menteri, dan ada 3 dekan, 2 dekan dan 1 direktur setara dekan. Nah, ini kita anggap masalah tinggi, dan itu dirapatkan, musyawarahkan di 4 organ. 4 organ lah yang apa saja itu? Ada Majelis Wali Amanat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Eksekutif Rektor sendiri. Rektor. Jadi 4 ini yang bermusyawarah untuk menetapkan tadi tuh proses yang dimintakan. Nah, keputusan dari 4 organ itu harus dijalankan oleh rektor. Jadi bukan keputusan rektor sendiri kan? Nggak bisa, secara aturan nggak bisa. Karena ada statuta yang mengatur. Nah, maka keputusan itu di-SK-kan rektor menjalankan keputusan itu. Iya. Nanti ketika ini selesai, sanksi ini dijalankan, dan sekolah atau fakultas terkait mengirim laporan ke rektor bahwa sudah selesai, maka rektor akan melapor kembali ke 4 organ. Bagaimana ini sudah selesai, mau apa, bagaimana tahapan dan seterusnya. Iya. Jika tidak ada masalah, selesai. Jika ada masalah, ya tergantung dinamika di 4 organ ini. Prof, saya mau konfirmasi ke Anda nih. Saya dengar Pak Bahlil ini agak menekan, bahkan mengancam-ngancam pihak UI. Iya, informasinya seperti itu. Apa ancaman dari Pak Bahlil? Ancamannya mau mempidanakan Pak Rektor. Apa yang mau dipidanakan oleh Pak Bahlil? Kita nggak ngerti, tapi kan ini ancaman ini nggak kelihatan nih. Ancaman ini cuma disampaikan orang-orang yang bukan nih beliau sendiri. Tapi ada satu momentum yang beliau sampaikan di acara halal bihalal keluarga besar HMI di rumah jabatan beliau di depan umum. Beliau sempat melontarkan itu juga. Nah, pada saat itu akan mempidanakan itu. Saya akan proses hukum kira-kira 2 minggu lagi. Nah, pada saat itu maka tadi informasi desas-desus yang tadi ini terkonfirmasi. Iya. Tadinya kan nggak kelihatan orang yang nyampe ini siapa, ini katanya itu katanya. Tapi ketika beliau menyampaikan itu terang benderang, itu confirm informasinya. Ya kita tunggulah, kita senang kalau Pak Bahlil mau memperkarakan ini kan. Iya kan. Ya kampus nggak takut lah dengan ancamannya kan. Tentu mungkin beliau punya argumentasi ya, tapi bagi kami di kampus ya kita akan tetap melakukan apa yang berlaku di. Iya, ini kan harus dicari jalan terbaik, nggak boleh saling mengancam. Dan pada prinsipnya kita pengen Pak Bahlil mengikuti prosedur dan lulus dengan gagah. Iya, gitu ya. bisa pakai jaket kuning kan, kan lumayan kan. Karena beliau mengakui dulu S1-nya kan kampusnya di mana gitu kan. Kalau S3-nya dari UI kan lumayan kan. Kita kan pengen karena Bahlil lulus dengan gemilang. Kalau lulusan dokter UI bisa jadi calon wakil presiden. Tapi kan ini Lo iya dong ya kan. 2009 ya. Lo iya kan. Kalau itu bisa jadi calon wakil presiden. Dan ini sebenarnya sederhana ya, ada mekanisme akademik, ada proses ya. Sebenarnya ikuti aja. Dijalanin, dan nggak bisa disamakan dengan mekanisme yang ada di luar kampus. Mekanisme politik nggak bisa. Iya. Ini nature-nya berbeda. Iya, jangan samakan. Ini adalah dunia intelektual, ada intellectual exercise di dalamnya. Iya. Dan bagi dunia kampus, etika itu nomor 1, nggak ada yang lain. Iya. Etik itu menjadi panglima di kampus.
Pak Bahlil, ini mudah-mudahan Anda mendengar nih kata Prof. Rijal. Udah, jangan menekan-nekan UI, jangan mengancam-ngancam. Kuliah apa perbaiki aja disertasinya, insya Allah lulus. Amin, amin. Kalau diancam-ancam kita malah makin keras rektorat UI kan. Kawan-kawan, ini luar biasa nih diskusi dengan ini guru saya, Prof. Rijal ya kan. Guru saya banyak belajar dari beliau ya kan. Cium tangan saya sama Prof. Rijal. Kawan-kawan, seorang intelektual dari Universitas Indonesia pernah berwasiat. Katanya begini, generasi kita yang akan memberangus generasi tua yang mengacau. Generasi kitalah yang akan membuat Indonesia makmur. Sohogi dalam catatan harian seorang demonstran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bro. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita banyak bertanya.